Salam, selamat siang anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Ibu Erna selaku guru IPS yang berpartner dengan Ibu Amelia Royriwu untuk kelas 9. Baik, setelah kita melewati pembelajaran secara luring di setiap titik kumpul masing-masing untuk bab 1, setelah kita melewati sampai dengan penilaian harian dan juga PTS, masuk pada bab 2 ini kita sudah masuk pembelajaran secara online atau daring. Materi untuk bab 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu tanya, apakah semua dalam keadaan baik saat ini? Oke, puji Tuhan semua dalam keadaan baik ya. Kenapa Ibu tanya itu? Karena namanya perubahan, dalam diri kita juga pasti mengalami perubahan. Dari kecil sampai dengan besar sampai saat ini tidak mungkin kamu kecil terus ya. Kamu bertumbuh besar menjadi dewasa, esok lusa menjadi orang tua, itu disebut dengan perubahan. Demikian juga yang dialami oleh lingkungan kita. Coba kamu lihat sekeliling, kemudian kamu mengingat kembali lagi, apakah ada perubahan dalam diri keluarga kamu, apakah ada perubahan dalam lingkungan kamu dari masa dulu sampai dengan sekarang? Pasti ada perubahan. Itulah yang akan kita bahas saat ini secara khusus di materi IPS. IPS itu ilmu yang dipelajari secara dinamis, dia tidak statis ya, tidak hanya pada satu tempat dan itu saja, tapi dia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, perubahan yang terjadi di masyarakat itu dikenal dengan istilah perubahan sosial budaya. Dalam perubahan sosial budaya itu terkait dengan dua istilah yang sangat melekat dengan perubahan sosial budaya itu, yaitu modernisasi dan globalisasi. Sudah tahu tentang dua istilah ini? Pasti dalam pikiran kamu kalau modernisasi pasti hal-hal yang bersifat modern. Benar. Modernisasi secara khusus itu pengertiannya adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Apa saja yang ada dalam modernisasi? Modernisasi mencakup sistem nilai, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Sedangkan globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Ingat kata intinya, komunikasi antar masyarakat seluruh dunia. Bukan hanya secara lokal, bukan hanya di Indonesia saja atau daerah kamu saja, tapi mendunia. Untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara tepat. Globalisasi meliputi apa saja? Meliputi bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, transportasi, politik, maupun budaya. Baik, yang berikutnya bentuk perubahan sosial budaya. Ada dua bentuk perubahan sosial budaya kalau dilihat dari waktu, yaitu perubahan yang bersifat lambat atau disebut dengan evolusi, dan perubahan yang bersifat cepat atau revolusi. Ingat kata intinya, kalau lambat itu evolusi, cepat berarti revolusi. Perubahan secara lambat atau evolusi disebut juga perubahan yang memerlukan waktu yang lama. Lambat berarti waktu yang lama, diikuti perubahan kecil secara lambat. Kalau kamu masih ingat tentang perubahan dari masyarakat primitif ke modern, kelas 7 itu kan dibahas tentang materi tentang masa purbakala ya, manusia purba. Nah, itu masa praaksara. Nah, itu yang sampai sekarang kita menuju ke masyarakat modern, itu yang disebut dengan perubahan secara lambat atau evolusi. Atau pernah mendengar tentang teori Darwin. Nah, itu dari teori Darwin itu mengatakan bahwa kita berevolusi dari keras seperti menjadi manusia modern sekarang ini. Itu namanya perubahan secara lambat atau evolusi. Lalu apa itu revolusi? Revolusi itu adalah perubahan secara cepat dalam hal mendasar. Contohnya revolusi industri ya. Itu terjadi di Inggris. Perubahan revolusi industri itu dari sistem yang dari pertanian kemudian menuju ke industri. Ada juga disebut pada dalam sejarah Indonesia. Revolusi itu juga ada ya. Pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan,
Itu perubahan secara revolusi dari kita belum merdeka, lalu pada tanggal 17 Agustus kita memproklamasikan kemerdekaan. Itu salah satu contoh yang disebut dengan perubahan secara cepat atau revolusi. Baik, yang kedua dilihat dari pengaruhnya. Globalisasi dari pengaruh dua ya, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Pengaruhnya kecil berarti itu perubahan tidak membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat, dikarenakan perubahan ini hanya sebagian kecil orang, tidak membawa dampak mendasar dalam kehidupan. Contoh ya, model rambut. Kalau sekarang kamu misalnya pemain bola, kamu hobinya yang lagi tenar sekarang ini Cristiano Ronaldo, maka bikinlah kamu punya rambut model seperti CR atau seperti David Beckham. Itu tidak semua orang harus buat rambut seperti Cristiano Ronaldo, atau tidak semua laki-laki harus membuat rambut seperti itu. Hanya kamu sendiri karena mungkin fans dengan salah satu tokoh maka dibuat seperti itu. Itu namanya perubahan yang berpengaruh secara kecil. Atau model pakaian, itu juga tergantung selera ya. Yang berikutnya perubahan yang berpengaruh besar. Nah, perubahan pengaruh besar karena apa? Karena dia membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya industrialisasi. Proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris. Agraris itu dalam bentuk pertanian, perkebunan, kemudian menjadi masyarakat industri. Contohnya di mana? Kamu lihat, lahan-lahan yang dulu dipakai untuk pertanian atau perkebunan. Sekarang para investor mulai membeli lahan tersebut, dibangunlah untuk industri. Nah, itu disebut dengan perubahan yang berpengaruh secara besar. Yang berikut dilihat dari perencanaan. Ada dua perubahan, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan itu perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat. Contoh, pembangunan jalan, penerapan teknologi pendidikan, pembangunan bidang ilmu pengetahuan. Tidak jauh, Ibu tidak ambil contoh jauh, perubahan yang direncanakan. Seperti sekarang kita di masa COVID ya, di masa COVID, di masa Corona COVID-19 ini, akhirnya kita harus merencanakan yang sebelumnya kita belajar di kelas, yang sebelumnya kita tatap muka dengan guru, akhirnya kita harus merencanakan perubahan. Perubahan seperti apa? Direncanakan bahwa secara daring, secara online, itu dalam teknologi pendidikan dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada melalui pembelajaran online. Lalu ada yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Mengapa di luar jangkauan? Karena memang itu masyarakat tidak tahu. Contohnya apa? Bencana alam. Ya, kita tidak tahu kapan bencana itu datang, maka itu disebut dengan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan dalam bidang pertanian dengan menggunakan traktor contohnya, yang menguntungkan petani dalam menghemat tenaga, waktu, biaya. Namun ada sisi negatifnya, yaitu hilangnya fungsi dari buruh tani karena tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Buruh tani kan biasa mereka bekerja dalam satu lahan, kemudian mereka dibayar. Tapi kalau sudah ada traktor, berarti dengan sendirinya fungsi dari buruh tani itu hilang. Karena apa? Sudah diganti dengan tenaga mesin. Oke, itu bagian-bagian yang dibahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Sekarang kita masuk dalam faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja faktor penyebab perubahan sosial budaya? Yang pertama yaitu perubahan lingkungan alam. Kemudian ada lagi penemuan baru atau inovasi. Kamu bertanya, apa Ibu itu inovasi? Penemuan baru apa saja? Ibu tidak ambil contoh jauh, yaitu sekarang kamu sedikit-sedikit pegang apa? HP ya, handphone. Itu salah satu inovasi, salah satu penemuan baru. Jadi mau belajar, mau apa saja, kita langsung menggunakan handphone. Itu salah satu penemuan baru dalam perubahan sosial budaya. Tapi ada juga konflik. Konflik itu apa? Kita sudah tahu ya, konflik itu pertentangan. Pertentangan bukan hanya antara kamu sendiri dengan keluarga, antar individu dengan masyarakat juga ada. Itu satu faktor penyebab. Kemudian apalagi terjadinya pemberontakan.
pemberontakan atau revolusi yang tadi Ibu sudah jelaskan di saat Indonesia dijajah waktu itu oleh Jepang, namun pada saat Jepang jatuh karena dua kota besarnya dibom, Indonesia kemudian dalam keadaan vacuum of power mereka memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Kemudian apalagi? Perubahan lingkungan alam sudah. Pengaruh budaya masyarakat lain, itu ada istilah yang dikenal dengan difusi, asimilasi, akulturasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Baik, Ibu jelaskan singkat ya satu-satu tentang difusi. Difusi itu merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Contoh difusi tadi Ibu sudah contohkan dalam bentuk traktor yang digunakan oleh dalam bidang pertanian. Berikut asimilasi. Asimilasi itu pertemuan dua budaya yang berbeda kemudian melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing budaya asli menjadi hilang. Akulturasi. Akulturasi juga ada. Akulturasi itu proses penyatuan dua atau lebih budaya tanpa menghilangkan budaya asli ya. Ini harus perhatikan baik-baik. Ada perbedaan antara akulturasi dan asimilasi. Kalau akulturasi dia pertemuan dua budaya tapi tidak meninggalkan budaya asli. Jadi dia seperti menghasilkan budaya campuran. Contoh perpaduan kerajaan dari kerajaan Hindu-Buddha kemudian masuk lagi ke kerajaan Islam. Itu akulturasi kita bisa lihat dari bentuk-bentuk masjid pada pada masa-masa transisi itu bentuk masjid dia atapnya itu ini tetap masih memakai atau masih modelnya masih seperti susunan tradisinya Hindu-Buddha. Kita lihat itu dalam bentuk atap ini masjid merupakan pencampuran seni budaya antara Hindu dan Islam. Dia atapnya seperti bertingkat, model seperti atap candi itu, seperti begitu. Kalau ada juga yang bentuk kubah. Nah, itu disebut akulturasi. Atau misalnya ambil contoh lain. Ibu yang sekarang contohnya seperti apa akulturasi? Contoh ya, ada istilah pinangan atau masuk minta antara nona dari adat Nyonya Timor. Kemudian dia masuk minta nona dari Sabu. Ya, itu masing-masing membawa budaya masing-masing. Di situ telah terjadi namanya akulturasi, tapi dia tidak meninggalkan budaya asli. Dia pencampuran tapi dia tidak meninggalkan budaya asli. Sedangkan kalau asimilasi itu budaya asli menjadi hilang dan menghasilkan budaya yang baru. Contohnya apa Ibu asimilasi? Contohnya toleransi beragama. Itu salah satu contoh asimilasi. Kita dari berbagai budaya, dari berbagai agama, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, itu namanya disebut asimilasi. Itu dilihat dari toleransi. Walaupun berbagai budaya, walaupun berbagai agama, tapi kita tidak lihat itu perbedaan. Kita tetap satu, yaitu negara Indonesia. Baik. Difusi sudah, asimilasi sudah, akulturasi sudah. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami. Yang berikut tentang penetrasi. Penetrasi itu adalah proses perembesan unsur budaya satu masyarakat baik secara damai maupun paksaan. Contohnya proses masuknya agama masuk ke Indonesia ya. Kita lihat bahwa Indonesia itu punya beragam budaya, beragam agama ya, 5 agama yang diakui, 1 aliran kepercayaan. Itu masuk ada dia punya proses penetrasinya beda-beda. Ada yang secara dipaksa, ada yang secara damai, begitu. Itu disebut dengan penetrasi budaya ya. Invasi. Invasi itu masuknya unsur kebudayaan asing dalam budaya setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing. Ingat ya, invasi beda dari inovasi. Inovasi itu penemuan baru, kalau invasi itu unsur budaya yang masuk secara paksa. Contohnya Belanda menjajah Indonesia, membawa unsur baru berupa bahasa, sistem pemerintahan yang dulu kita kerajaan, akhirnya di saat Belanda masuk, berubahlah sudah itu semua dalam sistem pemerintahan.
Itu disebut dengan invasi. Yang terakhir milenarisme. Apa itu milenarisme? Milenarisme adalah salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas atau telah lama menderita dalam kehidupan sosial. Milenarisme. Baik. Faktor penghambat. Faktor penghambat itu ada kehidupan masyarakat terasing, ada perkembangan iptek yang secara lambat, kemudian ada juga sikap masyarakat yang tradisional. Sampai sekarang kita masih temui itu. Di saat ada teknologi yang mau masuk, pasti ada saja pro dan kontra. Ada masyarakat tradisional yang bilang, oh jangan kasih masuk karena nanti kita punya budaya hilang, seperti itu. Itu salah satu faktor penghambat sehingga tidak terjadi perubahan sosial budaya. Ada juga adat istiadat. Kita kebanyakan berprasangka bahwa tidak usah saja, acu tak acu, tidak peduli tentang sesuatu yang baru. Padahal sesuatu yang baru di luar masyarakat bisa saja bermanfaat bagi kehidupan. Tapi karena kita sudah berprasangka kurang bagus, maka tidak mau lagi untuk menerima hal-hal baru. Kemudian adanya prasangka, betul yang tadi dijelaskan, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Oke, selanjutnya kita masuk secara inti tentang globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global. Global itu artinya umum. Umum itu universal. Itu semua, mencakup semua yang tadi Ibu sudah jelaskan. Secara terperinci, globalisasi adalah suatu proses sosial yang dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar akan pengetahuan tersebut. Dan sekarang kita sudah masuk dalam era itu, globalisasi. Tidak lagi memandang kamu dari mana atau dari mana, tapi dengan media sosial itu batas-batas geografi sudah surut, sudah tidak ada lagi, ya. Karena apa? Pengetahuan atau ilmu pengetahuan teknologi yang semakin maju. Bentuk-bentuk globalisasi itu dilihat dari globalisasi bidang budaya. Dalam bidang budaya, kemudian ada globalisasi dalam bidang komunikasi. Ini yang paling nyata kita rasakan sekarang. Dalam bidang komunikasi itu contohnya penggunaan handphone, internet, media sosial lainnya. Itu yang sering sudah kita alami dan kita rasakan. Kemudian dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, keterkaitan ekonomi nasional dan internasional semakin erat, membuka peluang pasar produk. Banyak investor-investor asing menanamkan dia punya saham ke Indonesia. Itu juga membuka kita punya peluang untuk ke pasar-pasar dunia. Kemudian dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi semua lebih praktis, ya. Mau pesan makanan itu sudah ada ya sekarang, pokoknya Grab ada. Mau pesan tiket pesawat tidak perlu lagi ke dia punya agen yang travelnya, kamu tinggal ambil dari HP pesan tiket pesawat. Itu yang memudahkan. Globalisasi memudahkan segala sesuatu termasuk dalam hal transportasi. Dalam bidang iptek itu juga masuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik. Jadi tujuan utama dari perkembangan secara iptek itu dalam globalisasi yaitu kehidupan masa depan manusia menjadi lebih baik, lebih mudah, murah, cepat, dan aman. Dan itu kita sudah rasakan sekarang. Beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Dampak globalisasi. Dampak itu terkait dua. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif di sini berkembangnya iptek, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, perekonomian satu negara semakin meningkat dan lain-lain, komunikasi semakin cepat dan mudah. Tapi ada dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Jadi dalam satu perubahan itu bukan hanya kita lihat positifnya saja, harus lihat DP negatifnya juga ada. Jangan lihat bahwa karena globalisasi mudah, cepat, aman, lalu efisien, lalu kita berpikir tidak ada DP dampak negatif. Ada. Dampak negatif yang pertama, westernisasi. Kata west berarti barat, itu kata intinya. Suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya dan meniru aktivitas kebarat-baratan. Contoh satu, karena sering nonton film Korea, maka
bahasanya juga mulai pakai bahasa Korea, rambutnya juga dibikin seperti Korea, lalu pokoknya semua Korean style lah. Kemudian dia fans dengan satu yang orang barat yang mana, maka sudah hidupnya dia kebarat-baratan. Walaupun kita muka ketimuran tapi gaya hidup kebarat-baratan. Faktor penyebabnya karena apa? Karena masyarakat bersifat konsumtif terhadap barang dari tentang luar negeri lah, meniru gaya berbusana, meniru gaya rambut, meniru gaya hidup barat yang akhirnya tidak sesuai dengan kita punya budaya. Nasionalismenya Indonesia hilangnya di situ. Dampak positifnya ada tentang westernisasi, muncul ide baru. Tapi dampak negatifnya juga itu, melunturnya nasionalis, mencari segala sesuatu yang instan, budaya barat dikenal lebih liberalis atau lebih bebas, begitu, dengan pergaulan bebas. Yang kedua, demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya moral seseorang. Ciri dari perilaku moral yang menurun ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma. Kamu pernah buat ini tidak? Contoh ya, pembunuhan, pencurian, korupsi, pergaulan bebas. Itu contoh-contoh dari demoralisasi. Kita punya moral sudah hancur, sudah anjlok. Kalau kita dari kecil saja kita sudah belajar untuk membuli orang, atau kita belajar untuk mencuri. Jangan bilang bahwa bully itu bukan demoralisasi. Itu membuli salah satu contoh demoralisasi. Kita sudah tidak punya moral lagi, menganggap diri bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Oh, teman atau yang lain ada salah, bulinya minta ampun di media sosial. Ya, itu tidak bagus. Itu dampak negatif dari globalisasi. Salah satu contohnya itu. Kemudian kesenjangan sosial ekonomi. Perbedaan yang tajam antara satu dan kelompok lain. Secara khusus ini Ibu omong dalam bidang sosial dan ekonomi ya. Itu pasti ada di perbedaan antara batas garis kemiskinan. Oh, dia menengah ke atas lain, menengah ke bawah lain, seperti itu. Itu salah satu kesenjangan sosial ekonomi sebagai dampak negatif dari globalisasi. Nah, dampaknya apa dari kesenjangan ekonomi itu? Terjadi kriminalitas, kemiskinan, kesehatan menurun, merosotnya pendidikan. Caranya apa untuk mengatasi kesenjangan ekonomi? Itu pemerintah sudah punya cara, seperti misalnya mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya kriminalitas. Kriminalitas adalah bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Kamu sudah tahu ya namanya tindak kriminal itu. Tindak kriminal itu faktor penyebabnya banyak. Ada yang karena pertentangan persaingan, ada karena perbedaan pendapat, mentalitas yang labil, dan lain-lain. Solusi untuk mengatasi kriminalitas apa? Menegakkan sanksi hukum yang tegas. Itu. Lalu mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan. Jadi jangan bilang bahwa orang tua tidak punya peran dalam mencegah atau mengatasi tindak kriminal. Orang tua punya peran. Pendidikan paling awal, pendidikan paling pertama dari anak-anak adalah dimulai dari keluarga. Baru kemudian ke lembaga pendidikan yaitu sekolah. Bapak Ibu guru punya tugas untuk itu. Kemudian solusi yang berikutnya harus selektif terhadap budaya asing yang masuk. Jangan semua yang masuk, oh yang ini bagus kamu tonton, yang ini menarik kamu tonton. Tidak boleh. Itu harus ada seleksi. Mana yang membangun kamu punya hidup, kamu masa depan, mana yang tidak. Yang berikutnya, pencemaran lingkungan. Ibu mau tanya di sini, siapa yang di sini pernah buang sampah sembarangan? Ya kamu jawab dalam hati saja baik, tidak usah angkat tangan karena ibu tidak lihat kamu. Pencemaran lingkungan. Kita sering buat itu ya, itu dampak negatif globalisasi. Jalan raya itu bukan tempat sampah. Tapi kalau lewat di mana ada pegang kotak atau apa pasti sebuah di jalan raya. Itu salah satu bentuk dari contoh pencemaran lingkungan ya. Jadi jangan lagi. Biasakan dari hal kecil. Oh, tisu seliplah di kau punya saku baju, ketemu tempat sampah baru buang begitu. Kenapa Ibu ajarkan ini? Karena ini masuk dalam ilmu IPS yang kita belajar sekarang ada tentang ini. Pencemaran lingkungan sebagai dampak dari globalisasi. Lalu yang berikutnya, kenakalan remaja. Siapa yang sudah pernah nakal di sini? Ibu juga pernah nakal. Ya, tapi ada dia punya batasnya. Kenakalan remaja itu
Artinya bahwa semua perbuatan anak yang berlawanan dengan ketertiban umum. Kenakalan remaja bukan hanya kamu bilang di rumah lalu kamu nakal, itu disebut dengan kenakalan remaja hanya di rumah saja, tidak di sekolah. Kalaupun situasi sekolah normal seperti biasa, ibu pasti kita sering ketemu anak-anak yang tawuran, kemudian mencoret fasilitas-fasilitas sekolah. Itu salah satu kenakalan remaja yang dikenal dengan istilah vandalisme. Vandalisme itu disebut dengan satu bentuk kenakalan remaja yang mencoret fasilitas umum dan tawuran. Itu juga merupakan salah satu contoh dari kenakalan remaja. Baik. Selanjutnya kita masuk pada tadi ini westernisasi Ibu sudah jelaskan demoralisasi sudah. Sekarang kita masuk tentang upaya menghadapi globalisasi. Bagian terakhirnya upaya menghadapi globalisasi itu ada dalam bidang budaya. Contohnya kalau tanya Ibu dalam bidang budaya kita buat apa saja? Menyaring setiap budaya masuk ke Indonesia. Jadi kalau orang kasih dalam bidang budaya itu jangan orang kasih masuk satu budaya kamu telan mentah-mentah, kamu ikut dia punya arus tanpa kamu saring. Apakah ini sesuai dengan yang saya punya guru ajar tidak, atau saya orang tua ajar begini tidak. Jangan sampai orang ajak kamu untuk kita ini membudayakan hal-hal yang negatif kamu mau juga. Kemudian salah satu contoh ini upaya menghadapi di bidang budaya adalah meningkatkan kualitas nilai keimanan. Semua intinya kita kembali pada iman, pada Tuhan, pada agama kita. Itu dasarnya anak-anak. Jadi harus punya iman yang teguh, harus punya moralitas yang baik. Ini berpegang teguh pada kita punya agama, religius, spiritual, memupuk rasa kebinekaan. Jangan hanya berkawan dengan kawan-kawan yang sama. Yang berikutnya globalisasi dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi itu upaya apa? Memanfaatkan alat transportasi dengan jarak dan waktu. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian dalam bidang iptek, apa yang kita lakukan dalam bidang iptek? Berkompetisi dalam kemajuan iptek. Ingat, kompetisi dalam iptek bukan kompetisi dalam hal perkelahian, bukan kompetisi dalam hal bully orang, itu tidak boleh. Kompetisi dalam iptek itu perlu. Kemudian meningkatkan motif berprestasi, lalu selalu berorientasi ke masa depan. Anak-anak sekarang masanya kamu untuk ini masa kamu mengenal, atau istilah masa kamu untuk mengenal hal-hal baru. Tolong saring baik-baik itu sehingga tidak masuk dalam ini dampak negatif globalisasi. Dalam bidang ekonomi yaitu menyiapkan sumber daya yang kompeten dan lain-lain. Dan dalam bidang komunikasi, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat sesuai fungsi dan kebutuhan. Kalau orang tua isi kamu paket untuk kamu classroom atau belajar online, manfaatkan itu untuk belajar online, bukan kamu pakai main game atau FB-an atau WA, Instagram, dan paket habis, nonton YouTube terakhir. Nonton YouTube boleh, tapi YouTube yang sekarang, YouTube video pembelajaran boleh. Tapi untuk yang lain jangan, manfaatkan sebaik-baiknya. Baik, Ibu punya penjelasan tentang perubahan sosial budaya, itu saja. Kalau memang ada pertanyaan dari anak-anak yang masih Ibu punya pertanyaan, Ibu punya pertanyaan tahu cepat, Ibu saya masih kurang ngerti di bagian ini, silakan japri Ibu, kemudian tanya mana yang ini kamu kurang mengerti. Setelah ini siapkan diri untuk kita pembelajaran secara classroom. Gmail yang Ibu minta tolong dikirim sudah supaya kita mulai belajar. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah.